mereka. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Jadi sini saya mau berbincang-bincang sedikit tentang masalah kemiskinan yang ada di daerah kita di Kota Palangkaraya. Kalau menurut saya lihat dari segi umumnya ya yang ada di masyarakat kita di Kota Palangkaraya ini, sumber daya manusianya ya yang masih rendah, yaitu SDM-nya itu deh. Maksudnya ini teh SDM-nya ini kurang terlatih kah atau bagaimana Pak? Ya karena memang masih banyak ya masyarakat kita itu yang kayak masih kurang menghargai apa itu pendidikan seperti itu. Makanya kenapa SDM-nya saya katakan rendah, masih itu masyarakatnya masih kurang dalam mengelola dari segi pendidikan terutama. Jadi ya masyarakat itu kurang juga dalam pola menerapkan ya pola pikir dalam menerapkan perekonomian dan sebagainya begitu. Baik Kak. Menurut saya itu hambatan yang sering terjadi di dalam mengatasi kemiskinan di daerah itu ada 2 poin yang mau saya sampaikan. Yang pertama yaitu kurang meratanya pembangunan di beberapa daerah sehingga pemerintah daerah itu sendiri kurang mampu untuk mengatasi kemiskinan di daerahnya sendiri. Kemudian yang kedua yaitu masih kurang banyak data yang relevan sehingga masih sering terjadinya salah sasaran dalam memberikan bantuan ataupun memberikan penyaluran program bagi masyarakat ke dalam mengatasi kemiskinan ini. Kalau menurut saya apa hambatannya yaitu kurangnya lowongan pekerjaan bagi masyarakat yang hanya lulusan SMA sederajat ataupun di atasnya seperti itu. Nah, di mana bahwasanya pekerjaan hanya akan besar lowongannya, besar peluangnya untuk orang-orang yang punya orang dalam. Nah, di mana orang masyarakat tertentu yang tidak mempunyai orang dalam atau yang tidak mempunyai dikinan bersaing dengan orang-orang itu. Jadi itu penyebabnya bahwasanya kemiskinan di Indonesia ini dan apalagi di Palangkaraya. Itulah penyebab utamanya menurut saya, di mana pemerintah tidak melihat masyarakat kecil seperti itu. Secara umum saya lihat tuh masih banyak ya kasus kemiskinan di Palangkaraya. Contohnya saja ini saya beberapa kali melihat ada seorang anak yang sudah bekerja dan itu mungkin belum usianya untuk mencari nafkah Kak. Mungkin itu menunjukkan salah satu angka kemiskinan di Palangkaraya itu banyak. Jadi begini, menurut saya ada beberapa hambatan, yaitu pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kemudian bagaimana kita cara membangun dan mengelola infrastruktur secara cepat. Kemudian bagaimana kita menjaga pertumbuhan ekonomi agar tetap berjalan. Nah, untuk di daerah kita sepertinya tuh salah satu hambatannya adalah kurangnya sumber daya manusianya. Jadi kebanyakan dari masyarakat kita ini tidak ingin untuk inovasi sendiri atau masih mengharapkan yang namanya dari bantuan pemerintah. Misalkan pemerintah buka pasar, baru nih masyarakat ingin berjualan di situ. Coba masyarakat itu sudah mampu berinovasi, misalkan menghasilkan inovasi sendiri, membuka warung di pinggir jalan, berinovasi sendiri, belajar dari gitu-gitu. Tapi kebanyakan masyarakat itu masih mengharapkan atau ketergantungan dengan pemerintah gitu. Masih bergantung Ya, seharusnya masyarakat itu bisa berpikir sendiri, apalagi di era sekarang yang sudah modern seperti itu. Kemudian hambatan yang kedua adalah Palangkaraya ini adalah salah satu kota yang padat akan penduduk karena Kalimantan Tengah. Karena saya sering punya teman dari luar daerah, mereka itu bilang di Palangkaraya ini enak kalau cari pekerjaan. Jadi banyak nih masyarakat dari luar daerah itu datang ke Palangkaraya. Jadi tuh kebanyakan yang kerja di sini tuh adalah masyarakat dari luar daerah kita gitu. Nah, Bukan putra-putri iya, daerah bukan ya. putra-putri kita. Seharusnya yang lebih diutamakan adalah putra-putri kita dan pemerintah itu mampu membatasi masuknya orang dari luar daerah kita seperti itu. Karena saya lihat ini tidak mampu diatasi pemerintah, semakin hari, semakin tahun, semakin melonjak gitu kedatangan orang-orang dari luar daerah. Nah, menurut saya pribadi cara mengatasi kemiskinan itu di mana pemerintah memberikan suatu wadah atau suatu pekerjaan bagi masyarakat bukan tertentu sih, bagi seluruh masyarakat, tidak membandingkan dengan adanya orang dalam atau tidak. Nah, mungkin juga untuk dari aspek masyarakatnya sendiri,
mungkin masyarakat bisa lebih kreatif ya untuk menciptakan lowongan pekerjaan sendiri juga seperti itu, seperti berdagang, nelayan. Mungkin di Palangkaraya ini kita bisa lihat seperti bekerja di ekowisata seperti itu mungkin contohnya, agar balance antara masyarakat mempunyai kreativitas tinggi untuk menciptakan pekerjaan dan pemerintah juga memberikan lowongan pekerjaan kepada masyarakat itu, seperti ada feedbacknya seperti itu. Mungkin kalau penanggulangan itu kan sumbernya dari pemerintah ya Kak. Nah mungkin kalau yang di daerah ini mungkin SDA-nya, sumber daya alamnya itu manfaatnya masih kurang, atau enggak itu akses atau infrastruktur ke daerahnya itu masih susah Kak. Jadi untuk transportasi antara daerah ini ke daerah lain masih susah. Kalau mengatasi ya terutama yang pertama bisa memberikan seperti kursus-kursus atau mediasi lah, tempat untuk orang-orang menyalurkan bakatnya yang pertama ya, dan yang kedua itu seperti lapangan pekerjaan. Karena jadi semisal kayak pemerintah itu lebih membuka lapangan pekerjaan seperti itu, dan pemerintah juga memberikan mediasi atau tempat untuk mereka belajar atau mereka mengeluarkan bakat-bakatnya gitu, biar jadi masyarakat yang punya bakat atau masyarakat yang masih belum tahu ke ranahnya sana gitu kan bisa mulai belajar. Cara menanggulangi kemiskinan terutama di Kota Palangkaraya yaitu mengurangi beban pengeluaran bagi masyarakat yang kurang mampu. Kemudian melakukan program pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan produktivitas masyarakat. Cara mengatasinya sebaiknya pemerintah ini lebih selektif lagi misalkan dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan masyarakat kita ini terkesan susah. Misalkan kita nih udah belajar dari SD, SMP, SMA sampai kuliah. Tapi saat kita sudah selesai sampai strata 1, kita masih terlalu sulit untuk mendapatkan pekerjaan karena tingginya seleksi dari pemerintah itu sendiri, sehingga kebanyakan orang-orang dari luar daerah yang dapat gitu. Seharusnya yang lebih diuntungkan putra-putri kita lah, misalkan adanya CPNS seharusnya tidak boleh ada dari luar daerah itu bisa masuk ke sini. Misalkan ada perusahaan buka, seharusnya yang diutamakan adalah putra-putri kita seperti itu. Kalau menurut saya cara mengatasinya mungkin dengan cara pemerintah itu sendiri bisa memberikan bantuan berupa pembekalan bagi masyarakat di Kota Palangkaraya ini, sehingga mereka bisa diberi bekal untuk dapat membuka usaha-usahanya sendiri sehingga kemiskinan itu bisa teratasi di Kota Palangkaraya. Nah ini karena tadi sudah disebutkan ya Kak beberapa hambatannya, jadi untuk solusinya mungkin berkaca dari hambatan-hambatan itu. Mungkin bisa memperbaiki infrastrukturnya, ataupun pemerintah mengadakan pelatihan-pelatihan seperti kewirausahaan untuk masyarakat kecil, ataupun mendukung usaha kecil dari masyarakat tersebut gitu Kak. Jadi Kak, kesimpulannya itu selanjutnya dari pemerintah yang harus turun tangan untuk mengatasi terkait SDA dan SDM-nya ya gitu ya Kak? Iya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya solusi itu lebih banyak untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru atau lapangan pekerjaannya yang untuk merekrut putra-putri daerah, terutama orang Kota Palangkaraya ini gitu kan, karena memang di Kota Palangkaraya juga masih banyak kampus-kampus ya Dek ya, kampus-kampus yang pastinya banyak mahasiswa yang baru lulus. Nah menurut saya itu mereka lebih menggunakan mereka itu lebih kayak memakai ada yang baru lulus ini, karena mereka masih berjiwa muda gitu kan, masih banyak kayak ide-ide kreatif seperti itu. Karena saya lihat kebanyakan orang yang baru lulus itu rata-rata setahun, 2 tahun sampai 3 tahun itu masih banyak pengangguran karena lapangan pekerjaan tadi yang masih kurang dari pemerintah ya begitu. Nah seperti itu. Ya baik, terima kasih banyak Kak. Ya sama-sama Dan. Kalau solusi untuk mengatasi kemiskinan di daerah ini tuh kembali lagi seperti yang tadi, yaitu dari pemerintah itu sendiri dapat memberi
bantuan kepada masyarakat di sekitar, berupa bantuan berupa dana ataupun bantuan berupa modal usaha, berupa bahan usaha untuk masyarakat itu sendiri bisa membuka usaha di tempatnya sendiri-sendiri. Untuk menanggulangi kemiskinan di suatu daerah adalah membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang menganggur sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan di masyarakat. Mungkin solusinya sama seperti jawaban saya sebelumnya ya, hampir mirip, yaitu seperti pemerintah memberikan ruang untuk masyarakat yang belum punya pekerjaan dan masyarakat mempunyai jiwa kreatif untuk menciptakan sebuah pekerjaan. Mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Ya baik, terima kasih ya Kak. Untuk solusinya menurut saya pemerintah itu jangan terlalu mempersulit masyarakat. Misalkan seperti yang saya jelaskan untuk pertanyaan kedua tadi, misalkan mencari pekerjaan pun susah gitu, nah sudah kita miskin, kata kasarnya miskin, terus cari pekerjaan juga susah, jadi pemerintah terkesan mempersulit kita. Kemudian banyak dari anggaran dari pemerintah ini tidak dialokasikan sebagaimana mestinya. Misalkan banyak nih daerah-daerah yang masih sulit terjamah oleh pemerintah, tapi pemerintah lebih mengutamakan infrastruktur yang ada di kotanya saja, lebih jadi yang di kampung-kampung itu terlupakan gitu. Nah, padahal kita perlu akses orang kampung itu supaya bisa maju juga bersama kita dengan memperbaiki infrastruktur mereka seperti itu. Oke, baik Kak, terima kasih atas jawaban.